Halo rekan-rekan, senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan dalam mata kuliah peminatan dengan nama mata kuliah Peminatan Pembangunan Berkelanjutan dalam Lingkungan Global bersama saya, Ferdinand Robertua. Rekan-rekan, kita sudah membahas tentang goals nomor 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Maka goals nomor 12 juga menarik, yaitu kita berbicara tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita menghasilkan sampah setiap hari, kita menghasilkan produk-produk barang dan jasa setiap hari. Maka menjadi penting untuk membahas bagaimana konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, yang bertanggung jawab. Mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan indikator-indikator yang dimiliki di dalam goals nomor 12. Di dalam goals nomor 12, PBB memberikan 11 indikator. Indikator yang pertama adalah setiap negara yang meratifikasi SDGs harus mengimplementasikan kerangka kerja 10 tahun pembangunan berkelanjutan khususnya dalam bidang konsumsi berkelanjutan dan diimplementasikan di tingkat nasional. Ini sangat spesifik. 10-year framework of programs on sustainable consumptions and production patterns. Ya, ini kita bisa lihat nanti di berbagai media atau sumber tentang 10-year framework of programs on sustainable consumptions and production patterns. Ini penting sekali. Yang kedua, nah ini sangat penting ini. Kita membahas tentang sustainable management and efficient use of natural resources. Nomor 2, ya, indikator nomor 2. Bahwa kata kunci dalam goals nomor 12 adalah efisiensi. Bagaimana kita memastikan bahwa bahan baku yang kita butuhkan itu seminimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berarti lawan kata efisiensi adalah inefisiensi. Kalau inefisiensi berarti bahan baku yang dibutuhkan itu berlebih, tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Itu nomor 2, kita berbicara efisiensi. Yang ketiga, kita berbicara, baru kita masuk tadi yang sudah saya sampaikan, kita berbicara tentang sampah. Memastikan bahwa kita mengurangi sampah. Kita mengurangi sampah. Nah, ini berat. Ya, ini berat. Kita harus lakukan ini berat. Dan ini dihitung, ada perhitungannya, Global Food Loss Index. Nomor 4, ini juga sangat penting ketika kita berbicara mengenai limbah berbahaya beracun. Limbah berbahaya beracun, pertanyaannya adalah apakah kita sudah mampu mengurangi bahkan menghilangkan limbah-limbah yang beracun? Ya, namanya juga limbah beracun, berarti kalau masuk ke dalam ekosistem akan membahayakan kehidupan kita juga. Sehingga targetnya jelas, kita harus bisa menghilangkan limbah beracun. Yang kelima, kita berbicara tadi mengurangi sampah. Yang kelima, kita berbicara mengenai mendaur ulang sampah, recycling. Seberapa banyak sampah kita yang kita pakai lagi? Yang paling simpel, yang paling sederhana, seberapa banyak kertas yang sudah kita pakai lagi. Sudah pakai kertas bolak-balik. Jadi kita sudah cetak sekali, kita pakai lagi. Itu kan sebuah konsep recycle yang sederhana, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak kita sudah melakukan recycle. Nomor 6 adalah memastikan perusahaan-perusahaan transnasional, perusahaan-perusahaan berskala besar, bukan UMKM ya, perusahaan berskala besar sudah melaporkan sustainability-nya. Ini
dan terbuka, kita bisa akses. Gitu ya. Ini pertanyaan sebenarnya, kenapa harus perusahaan transnasional? Karena dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Dampak eksistensi dari sebuah perusahaan transnasional dan perusahaan berskala besar itu luar biasa. Oleh karena itu, mereka diwajibkan sebenarnya untuk mempublikasikan sustainability reports, ya, laporan keberlanjutannya. Apakah mereka sudah mengimplementasikan SDGs di dalam operasionalisasi bisnisnya. Nomor 7 adalah, kalau tadi kita berbicara dari sisi swasta, sekarang nomor 7 kita berbicara pemerintah. Dari sisi pemerintah, apakah pemerintah sudah mengadopsi pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan? Nah, ini juga menarik. Public procurement itu harus mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan. Nomor 8, ini kita berbicara mengenai pendidikan lingkungan, pendidikan SDGs. PBB menginginkan, di dalam indikator nomor 8, PBB menginginkan agar masyarakat dapat mengakses informasi tentang SDGs dan terdidik tentang SDGs. Nah, ini berat. Kita berbicara integrasi antara SDGs ke dunia pendidikan, dan dunia pendidikan ini juga luas. Dari dunia pendidikan yang anak-anak, dewasa, sampai dunia pendidikan tinggi. Ini luas. Nomor 9, kita berbicara tentang R&D, Research and Development, pengembangan riset-riset. Nah, ini nanti kita berkaitan dengan inovasi lagi. Pengembangan riset-riset yang penting untuk dikembangkan dalam memastikan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Nomor 10, kita berbicara mengenai pariwisata. Ini kita harus ingat, bagi teman-teman pelaku dunia usaha di dalam industri pariwisata, memastikan bahwa kita mengimplementasikan sustainable tourism, pariwisata yang berkelanjutan. Itu nomor 10. Goals nomor 12. Dan nomor 11, terakhir, kita berbicara mengenai pengurangan subsidi terhadap fossil fuel. Pengurangan subsidi terhadap bahan bakar jenis fosil. Baik, ini ada 11, cukup banyak. Dan sekali lagi, kita akan berbicara tentang inovasi. Baik teman-teman, saya akan membawa pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa menghasilkan inovasi? Kalau di goals nomor 11, kita sudah membahas tentang sebuah contoh yang sangat menarik, yaitu tentang MRT, inovasi dalam transportasi. Maka kita berbicara sekarang, sebenarnya bagaimana sih kita punya inovasi? Hidup dalam sebuah culture inovatif, itu lebih berat. Maka kita harus menyadari dulu bahwa inovasi itu penting. Kenapa penting? Nah itu, karena tantangan yang dihadapi di dalam implementasi SDGs itu luar biasa kompleks. Kita menghadapi banyak sekali mitra yang terkait dengan SDGs di dalam mengimplementasikan, misalnya budaya 3R, recycle, reduce, reuse. Itu paling tidak sudah ada 5 mitra yang harus terkait. Yang pertama tentu Kementerian Lingkungan Hidup, kedua Kementerian Industrian, ketiga Kementerian Pendidikan terkait pendidikan tadi, keempat Kementerian, kalau kita berbicara budaya, pemerintah daerah, baik dalam skala gubernur maupun wali kota bupati. Yang kelima kita berbicara universitas. Nah ini 5 mitra. Kalau kita tidak punya inovasi, maka sulit sekali kita mencapai SDGs. Yang kedua, karena masalah financing.
Kita butuh ratusan triliun setiap tahun untuk mengimplementasikan SDGs. Dan negara itu sangat sedikit penyediaan dananya. Oleh karena itu kita butuh inovasi. Agar satu, efisiensi dana yang kita kucurkan bisa hasilnya multiplier, berdampak berganda. Dan kita juga berbicara tentang pencarian dana-dana baru, financing baru, new finance ya. Kita mencari alternatif financing untuk SDGs ini. Jadi inovasi itu wajib kita miliki. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menumbuhkan inovasi? Bagi saya cuma satu kata, yaitu riset. Riset adalah kata kunci dalam penumbuhan inovasi. Tanpa riset tidak ada inovasi. Riset menghasilkan inovasi. Karena di dalam pelaksanaan riset, pertanyaan besar bagi semua periset, peneliti adalah kebaharuan atau novelty. Apa yang baru yang dihasilkan dari penelitian yang dilaksanakan. Jadi, riset menghasilkan inovasi. Inovasi yang kita laksanakan, inovasi yang diimplementasikan akan diriset dan menghasilkan lagi sesuatu yang baru. Jadi tanpa ada riset itu tidak mungkin dicapai inovasi. Nah, ini menjadi masalah. Khususnya ketika kita berbicara mengenai seberapa besar anggaran riset yang dimiliki oleh pemerintah. Berapa besar anggaran riset yang dimiliki oleh pihak swasta. Ini yang membedakan negara maju dan negara-negara berkembang. Negara-negara maju itu alokasi untuk riset itu luar biasa besar karena mereka melihat riset sebagai investasi. Ketika ada riset, maka mereka dapat berharap, berekspektasi bahwa 5 tahun ke depan mereka akan menuai profit. Mereka akan menerima manfaat yang diharapkan di dalam menghadapi tantangan yang luar biasa kompleks. Itulah pentingnya riset. Mohon maaf, di sini di Indonesia kesadaran terhadap riset masih sangat lemah. Ketika kita berbicara inovasi, tetapi tidak berbicara riset, itu sama saja kita bermimpi di siang bolong. Kita berbicara inovasi, ya kita harus punya banyak riset unggulan. Kita harus punya banyak periset unggulan agar kita menghasilkan inovasi yang luar biasa. Bagaimana caranya kita memiliki riset unggulan? Bagaimana caranya kita memiliki periset unggulan? Ya tentu kita buat sistem. Kita buat insentif. Kita buat disinsentif bagi yang tidak menghasilkan riset. Jangan-jangan Indonesia tidak memiliki insentif bagi para peneliti. Ini berat. Ini berat kalau ini terjadi. Jangan-jangan birokrasi yang berlebihan membuat riset di Indonesia hancur. Jangan-jangan peneliti unggulan Indonesia kabur semua ke luar negeri karena nggak dijaga di sini, nggak dipertahankan di Indonesia, kabur semua. Maka sulit kita berbicara riset, sulit kita berbicara inovasi, dan akhirnya kita harus rela merogoh uang lebih dalam, lebih banyak untuk membeli inovasi dari luar negeri. Contohnya MRT. Ketika kita bicara MRT, kita beli kereta dan financingnya dari Jepang. Karena itu tadi, kita tidak punya riset unggulan dan periset unggulan. Padahal masalah kita adalah masalah yang sangat serius. Itu kita berbicara masalah kemacetan yang tadi kita baca datanya 65 triliun setiap tahun.
Sekarang kalau kita bicara goals nomor 12, saya akan ambil satu contoh kasus yang terkait dengan goals nomor 12, dan ini sangat erat kaitannya dengan inovasi, yaitu tentang sampah. Indonesia negara kedua terbesar, terbanyak penghasil sampah di dunia. Bahkan lebih parahnya lagi, sampah itu ada di laut. Sampah itu dimakan ikan. Sungai-sungai di Indonesia adalah sungai-sungai yang paling beracun di dunia. Salah satunya Sungai Berantas di Jawa Timur. Ini masalah serius. Kita sudah punya masalah. Pertanyaannya adalah inovasi apa yang kita punya? Apa yang mau kita lakukan terhadap masalah yang sangat serius ini? Nah, salah satu inovasi yang kita miliki, ya sudah kita laksanakan di Jakarta dan di Surabaya, adalah kita membangun pembangkit listrik yang bahan bakunya diambil dari sampah. Sampah tidak menjadi masalah, justru menjadi aset, karena sampah menjadi bahan baku untuk menghasilkan listrik dengan cara bisa dia melalui biomasa, bisa melalui pembakaran. Dan itu sudah dilakukan di Jakarta dan di Surabaya. Di Surabaya bahkan sudah hampir menghasilkan 12 megawatt. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak bisa direplikasi di berbagai kota di Indonesia? Kembali lagi, kita berbicara mengenai inovasi. Inovasi yang dihasilkan itu belum mampu menjawab tantangan sampah di berbagai kota di Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita harus punya sebuah siklus, sebuah tahap-tahapan yang kita lakukan agar inovasi ini bisa terus terlaksana. PBB itu sudah punya siklus STI Agenda, Science, Technology, and Innovation Agenda. Yang pertama, dalam sebuah siklus inovasi itu adalah, pertama, agendanya apa? Masalahnya apa? Setting dulu. Yang kedua, baru formulasi kebijakannya gimana untuk menumbuhkan solusi. Yang ketiga, decision making. Nah, ini harus jelas decision makingnya bagaimana. Baru habis itu implementasi, evaluasi, baru dilihat lagi apa yang bisa kita lakukan. Ini adalah sebuah siklus, rekan-rekan. Nah, kalau kita sudah punya siklus ini, berarti kan tinggal dieksekusi saja siklus ini untuk memiliki inovasi dalam masalah sampah. Kalau kita nggak punya inovasi, berarti siklus ini tidak kita eksekusi. Sesimpel dan sesederhana itu. Sebagai contoh, kenapa Jakarta belum mampu menyerap sampah, menyelesaikan masalah sampah, sehingga ada ancaman Bantar Gebang akan penuh dan Jakarta tidak punya solusi terkait alternatif dari Bantar Gebang. Jangan-jangan periset dan risetnya itu tidak diberdayakan, diberikan insentif agar terjadi inovasi dalam pengelolaan sampah di Jakarta. Jangan-jangan tidak ada komitmen politik baik dari gubernur atau presiden terkait masalah sampah. Tidak ada komitmen politik, tidak ada inovasi. Kita lihat MRT itu bisa ada karena ada komitmen
dari presiden, dari gubernur, sehingga terjadi siklus itu tadi. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita rekan-rekan, melakukan riset. Panggilan buat kita semua, khususnya yang bagi yang terpanggil. Kita harus punya riset unggulan, preset unggulan terkait masalah sampah Jakarta ini. Dan kita tidak bisa membiarkan Jakarta gagal dalam mengelola sampah. Kita sudah punya konsepnya, 3R, reduce, reuse, recycle. Tapi sekali lagi, implementasi 3R dan memastikan bahwa semua masyarakat Jakarta punya kesadaran terkait 3R ini menjadi sulit. Kenapa? Karena memang kita punya kebiasaan yang lemah untuk melakukan daur ulang. Kebiasaan kita harus berubah, transformasi kebiasaan kita untuk melakukan 3R. Oleh karena itu rekan-rekan, goals nomor 12 sekali lagi mengingatkan kita pentingnya inovasi dalam hubungan internasional. Masalah sampah adalah masalah yang sangat serius. Dan kita membutuhkan solusi yang sangat inovatif. Kita tidak bisa hidup begitu saja, melupakan masalah sampah. Dan menjadi tantangan utama bagi kita adalah memastikan ada riset-riset unggulan dan preset unggulan yang meneliti, meriset tentang sampah, baik di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya. Buat teman-teman yang lagi kuliah, yuk kita bahas deskripsinya tentang sampah di Jakarta atau sampah di kota teman-teman. Coba lihat innovation gap yang terjadi. Ada masalah dan solusinya belum ada. Itu berarti ada innovation gap. Coba lihat siapa yang bertanggung jawab terhadap gap tersebut dan apa yang harus dilakukan agar gap tersebut bisa kita selesaikan. Baik, itu kira-kira teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya menonton video ini. Goals nomor 12 telah kita bahas tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang menarik tadi yang bisa kita tindak lanjuti, misalnya tadi 10-year framework on, sebentar saya akan lihat catatan saya. Ini dia, 10-year framework of programs on sustainable consumption and production patterns. Ini menarik sekali teman-teman. Dan juga kita berbicara mengenai efficient use of natural resources, ya, penggunaan sumber daya alam yang efisien. Sebenarnya tidak hanya masalah sampah, tapi banyak masalah yang lain yang bisa kita bahas terkait dengan goals nomor 12. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas goals nomor 13, SDGs. Tetap semangat rekan-rekan. Oh iya, saya lupa. Ada satu pertanyaan buat rekan-rekan di dalam membahas tentang goals nomor 12. Masih terkait inovasi. Kalau di sesi sebelumnya kita membahas bagaimana menjadi inovator dalam hubungan internasional terkait pencapaian SDGs, maka pertanyaan yang kita bahas dalam sesi ini adalah bagaimana peran, apa peran penelitian di dalam penumbuhan kualitas dan kuantitas dari inovasi SDGs. Sekali lagi ya, bagaimana dan apa peran dari penelitian, riset, dan peneliti, riset
dalam pencapaian inovasi SDGs. Gitu ya. Terima kasih rekan-rekan atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Tetap semangat. Salam SDGs.